Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, Shalom. Selamat bertemu kembali pada renungan saat ini. Kita bersama-sama menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Adapun tema renungan hari ini, Rabu 11 Oktober 2023 adalah wujudkanlah keadilan. Wujudkanlah keadilan. Bacaan firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal 11. Yohanes pasal 11 ayatnya 45 sampai 57. Mari bersama-sama kita berdoa lebih dahulu sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih, saat ini kami bersyukur Tuhan karena Tuhan masih memberi kesempatan bagi kami untuk menerima berkat Tuhan, di mana Tuhan memberikan firman kepada kami Tuhan. Berkati kalau kami akan merenungkannya Tuhan, agar firman-Mu akan menjadi pegangan bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka firman Tuhan dari Injil Yohanes 11 ayat 45 sampai 57 yang demikian. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta? Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Bapak, Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, keadilan menjadi suatu yang diharapkan bisa terwujud di tengah kehidupan bersama, terutama dalam hidup keluarga. Tetapi ternyata masih cukup banyak keluarga yang anggotanya saling menindas. Meskipun kadang tidak sadar mereka telah saling menindas. Bacaan kita hari ini
mengajarkan bagaimana telah terjadi tindakan tidak adil karena terjadi penindasan terhadap Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, ada dua tanggapan dari orang-orang yang menyaksikan peristiwa tersebut. Yang pertama, ada yang menjadi percaya kepada Yesus ayat 45 demikian. Lalu yang kedua, tetapi ada yang menceritakan, lebih tepatnya melaporkan apa yang telah diperbuat Yesus kepada orang-orang Farisi. Jadi satunya percaya, sebagian ternyata melaporkan apa yang diperbuat Yesus kepada orang-orang Farisi. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mendengar laporan bahwa Yesus telah membangkitkan Lazarus, menjadikan orang-orang Farisi dan juga imam-imam kepala mengundang mahkamah agama untuk membicarakan tindakan Yesus tersebut. Tindakan Yesus dianggap membahayakan keberadaan tempat ibadah dan malah membahayakan bangsa mereka, bangsa Yahudi sendiri. Ayat 48 mengatakan demikian. Mereka khawatir kalau semakin banyak orang menjadi pengikut Yesus, lalu mereka menimbulkan kerusuhan dengan melawan pemerintah Roma, memberontak pada pemerintah Roma. Dikhawatirkan pemerintah Roma kemudian akan menghancurkan rumah ibadah dan bangsa mereka. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, alasan ini ternyata hanyalah untuk menutupi rasa iri dan kekhawatiran di mana ketenaran Yesus bisa mengancam kedudukan dan wibawa mereka. Jadi ketenaran Yesus itu bisa dianggap mengancam kedudukan dan wibawa mereka. Seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-47b demikian. Dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Dalam kata-kata banyak membuat mujizat, ini mencerminkan kekhawatiran mereka. Khawatir bahwa Yesus akan merebut kekuasaan dan wibawa mereka. Perasaan iri telah menimbulkan kebencian. Yesus dianggap menjadi saingan mereka. Iri telah menjadikan mereka ingin menyingkirkan Yesus. Meskipun sebenarnya apa yang dilakukan Yesus adalah tindakan yang baik, yaitu dengan tulus hati menolong orang-orang yang menderita, termasuk Lazarus yang meninggal itu. Tetapi tindakan Yesus ini dianggap membahayakan kedudukan mereka. Iri bisa menjadi penyebab orang menutup mata terhadap kebaikan orang lain. Inilah sikap tidak adil yang terjadi pada Yesus. Orang-orang Farisi dan imam-imam kepala yang mempunyai kedudukan tinggi merasa tersaingi oleh Yesus. Ini mengingatkan kita bahwa kedudukan atau kekuasaan bisa menggoda orang untuk berbuat tidak adil. Hal ini bisa juga terjadi di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Ketika orang tua yang merasa punya kuasa bisa mengatur anak-anaknya dengan tidak adil. Mereka kadang tidak menghargai anak-anak dengan memaksakan kehendaknya tanpa mau mendengarkan suara anaknya. Demikian juga antar suami istri kadang berebut kuasa di tengah keluarga sehingga berusaha saling menindas. Bukankah sebenarnya suami istri adalah dua orang yang dipanggil untuk hidup bersama, saling menghargai, saling mengasihi, saling tolong-menolong, bukan saling menguasai. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, di tengah keluarga yang saling menghargai, menjalankan komunikasi dengan baik, dengan saling membangun, maka di tengah keluarga tersebut akan terwujud keadilan. Suasana keluarga yang demikian, yang tenang, yang adil, yang saling menghargai, akan menjadikan
menjadi lingkungan yang baik bagi anggotanya untuk terus belajar berbuat adil, menghargai sesamanya. Jadi kalau suasana keluarga itu adil, tentram, saling menghargai, anggota keluarga bisa belajar untuk bisa berbuat adil dan menghargai sesamanya. Sebaliknya, di tengah keluarga yang tidak adil, akan menjadikan anggotanya sulit untuk bisa belajar tentang keadilan. Mari kita bangun keluarga yang saling menghargai, sehingga akan terwujud keadilan di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Kita dipanggil untuk mewujudkan keadilan. Karena keadilan adalah kehendak Tuhan yang indah untuk setiap kehidupan kita, kehidupan keluarga kita. Amin. Mari kita akhiri renungan kita hari ini dengan menaikkan doa-doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberikan pada kami firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami terus mewujudkan keadilan di tengah kehidupan bersama, terutama di tengah keluarga kami masing-masing, Tuhan. Kau mengingatkan jika suasana keluarga kami saling menghargai, saling menolong, terwujud keadilan. Keadilan itulah yang menjadikan keluarga kami menjadi tempat orang belajar untuk berbuat adil. Sebaliknya, jika keluarga kami tidak menunjukkan, mewujudkan keadilan, maka anggota keluarga akan sulit untuk belajar, untuk mempraktekkan, berlatih, melakukan keadilan. Terima kasih firman-Mu hari ini, Tuhan. Saat ini kami menaikkan doa kami untuk pemerintah bangsa kami, Tuhan. Tolong Tuhan, hadirlah di tengah-tengah bangsa kami, memberkati bangsa kami yang saat ini masih mengalami banyak bermacam-macam masalah, pergumulan yang kadang-kadang begitu berat dirasakan. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami yang mencoba untuk terus berjuang mengatasi kesulitan-kesulitan, bahkan berjuang untuk memajukan bangsa kami ini. Kami berdoa untuk perdamaian dunia. Di beberapa tempat terjadi peperangan. Tuhan sadarkan orang-orang yang mampu memutuskan, yang mempunyai kekuasaan, kekuatan untuk memutuskan, agar mereka sadar bahwa peperangan akan mendatangkan penderitaan bagi rakyat. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami mohon berkat terus keluarga kami Engkau berkati. Engkau satukan di dalam cinta kasih. Terutama di bulan keluarga ini, kami Engkau panggil untuk kembali merenungkan fungsi berkeluarga, merenungkan arti berkeluarga dan kewajiban anggota keluarga. Seperti hari ini kami merenungkan firman-Mu yang belajar tentang keadilan di tengah keluarga. Kami berdoa untuk jemaat-Mu GKJ Sarimulyo, terutama yang mengalami pergumulan-pergumulan berkaitan dengan kekuatan tubuh, yang saat ini mungkin sedang mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Kami berdoa untuk yang sedang sakit, yang dalam pemulihan Tuhan berkati, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di tempat masing-masing. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak kami Amoresa, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Ngatimin, Bapak Budiandono, Bapak Cahyo Muntadi, anak kami Flo, Bapak Saharun, Ibu Neti Paulina Pakpahan, Ibu Endang Tugirin, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Repin Sukarsono,
Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Anggit Bagus Nugroho, dan Ibu Sardi yang saat ini dirawat di rumah sakit pasca menjalani operasi. Dampingilah pemulihannya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak kami Nasya Alana. Kami juga berdoa untuk Ibu Widianti Susanto Tuhan. Semua yang sakit Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang dalam pergumulan-pergumulan berat. Teguhkan iman mereka Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk gereja-Mu GKJ Sarimulyo, tetap Engkau berkati untuk boleh menjalankan persekutuan dengan tetap melihat kuasa dan cinta kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kami menaikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan hari ini. Kita akan berjumpa kembali pada kesempatan mendatang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.